Setelah kita mengetahui tentang keistimewaan orang-orang alim, keistimewaan orang yang mencari ilmu, keistimewaan ilmu daripada yang lainnya, keistimewaan fuqaha, keistimewaan orang alim dibandingkan ahli ibadah, sampai kemarin dikatakan orang yang mencari ilmu, tafakur mencari ilmu hanya 1 jam saja, itu lebih utama dibandingkan orang ibadah tanpa didasari ilmu. Bahkan juga didasari ilmu, orang ibadah selama 60 tahun. Loh, kenapa kok sampai dikatakan lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun? Padahal mencari ilmu hanya 1 jam saja. Dikarenakan ilmu itu manfaatnya mutaaddi. Manfaatnya tidak hanya pribadi, tapi manfaatnya kepada orang lain. Kita bisa belajar Fatihah saja, mengaji tentang ilmu Fatihah atau halal haram, lalu disampaikan kepada orang 100. Nah, orang 100 itu kalau 1 hari misalnya melakukan seperti mengulang Fatihah saja, mengajarkan Fatihah saja, diajarkan kepada anak 100. Itu nanti 1 hari 1 malam, berarti kita mendapatkan pahala 1700 kali Fatihah. Kalau memang baca Fatihahnya 17 kali, 1700. Nah, 1700 ini nanti ketika orang 100 tersebut mengajarkan lagi dan diamalkan, kita akan selalu mendapatkan yang lebih banyak lagi. Sementara untuk sholat selama 60 tahun manfaatnya untuk pribadi, tidak akan mudah lagi. Kalau dihitung 60 tahun itu, apabila 1 tahun itu 360, maka 10 tahunnya 3.500. Kalau 1 tahun 10 tahunnya 3.500, ini tadi membaca Fatihah 2 hari saja sudah lunas. Tadi kalau mengajarkan Fatihah kepada orang 100, yang kemudian orang tersebut baca Fatihah 1 hari 17 kali, sama halnya kita membaca Fatihah 1700. Mantala ala khairin falakum mislu ajri fa'ilihi min ghairi naqsin. Kita menunjukkan kebaikan seseorang akan mendapatkan pahala daripada menunjukkan, dan pahalanya orang tadi melaksanakan tanpa mengurangi pahalanya dia. Misalnya kalau 100 berarti 700, 2 hari 3.400. 3.400. Nah, kalau 2 hari 300 tinggal terus. Kalau dia itu selalu melakukan sampai berapa tahun saja. Kalau sholat tadi 1000, selama sholat 1 kali, misalnya pahalanya 60.000 tahun, ya hanya kalau 60.000, kalau 60.000 tahun. Kalau 60 tahun, kamu datang 1 tahun, 10 tahun itu hanya 3.600. 3.600. Padahal Fatihah tadi 1 hari 1.700, 2 hari sudah 3.400. Kalau 10 hari itu 3.600, tinggal mengalihkan.
kali 6 3.600 kali 6 itu hanya berapa? 1.600 kali 6 nah, 3.500 kali 3 600 kali 3 10.000 20 1.200 10.200 kali 2 hanya itu saja. Nggih. Kalau kita 3.600 kali 3 1.800 berarti hanya 10.800. Dan ini loh 10.800 ini 30 tahun. Kalau 30 tahun hanya 10.300 atau 800 60 tahun hanya 21.200 mulane usiamu 60 tahun itu hanya 21.600 kemudian dikali 200 lek dihitung hari-hari ibadahnya wong 60 tahun itu pahalanya ya memang 21.000 pomon. Nah niku lek kita hitung 60 tahun itu hanya 21.000. Nah, 200.000 ya, kan 10 tahun itu 3.500 ya bener. 60 tahun itu hanya 21.200 hari. Nah sekarang Anda baca Fatihah mengajarkan orang 100 apalagi sampai 1.000. Satu hari itu sudah 170.000 hanya satu hari lunas. Nah ini gitu bahwa belajar 1 jam padahal mengajarkan itu 1 jam selesai 1 jam lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun. Jadi kronologinya seperti itu. Apalagi nanti terus ditambahi diajarkan ke muridnya sampai seterusnya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sholat tidak, karena sholat itu ibadah yang qasir, ibadah yang terbatas kepada pribadi, tidak sampai kepada orang lain. Jadi mulane apa ngaji opo ae lah. Ngaji bab wudu 1 jam lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun bahkan lebih dari 60 tahun. Kalau sampai kemanfaatnya kamu belajar wudu itu nanti akan kau sebarkan kepada orang yang lebih banyak lagi. Dimanfaatkan oleh orang banyak lagi. Oke. Namun perlu kita ketahui semua fadhail yang telah dituturkan di antaranya tadi bahwa belajar ilmu 1 jam lebih utama dibandingkan dengan sholat 60 tahun. Jami'u ma dzukir min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama il amilin. Itu hanya khusus ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, berapapun ilmunya banyak, ya tidak akan ada gunanya. Ini seperti logikanya seorang yang ngerti di dalam arsitek, ngerti di dalam ilmu pemborongan, ngerti tentang ngerti tentang insinyur, ngerti tentang
apa itu namanya, habisnya material ini Bu, mau sebagai arsitek, paham arsitek. Orang yang paham arsitek di dalam masalah bangunan cuma diam saja, menulis saja, kemudian merintahkan jadi mandor, merintahkan tukang-tukang saja. Ini gajinya memang lebih banyak dibandingkan tukang keseluruhan. Jadi tukang berapapun yang datang dibandingkan dengan gajinya arsitek yang kemudian mandor di situ lebih banyak arsiteknya. Itu kalau ngamalkan, tapi kalau pinter arsitek tapi tidak diamalkan, tidak ada yang menyuruh, ya tetap gak dapat apa-apa. Wah iya itu arsitek, tapi kok gak dapat uang, gak laku. Lah ilmu begitu banyak pun kalau tidak diamalkan ya seperti itu. Lu katanya ilmu mulia, iya kalau diamalkan, kalau tidak diamalkan gak laku. Ditinggal nang sawah, tinggal nang pasar, gak diajarkan, gak ditaatikan, gak diberendekkan, ya sudah. Paham gak? Jadi kita menerangkan masalah-masalah kalau yang secara teks, kalau tidak mampu untuk mengkontekstualisasikan dan mengaktualisasikan, dianggap promosi tanpa bukti. Tapi kalau kita bukti seperti itu nyata. Jadi kalau kau amalkan, di antara mengamalkan ilmu, mengajarkan itu mengamalkan. Punya ilmu suruh ngajar gak mau, berarti gak mengamalkan. Gak mengamalkan arsitek pun kalau tidak ngamal gak ada, gak kerja, gak dapat gaji. Orang ini ilmunya setara menteri tapi gak jadi menteri, ya gak jadi apa-apa, ya sudah. Siapa yang gaji? Makanya keutamaan ilmu tadi yang disebutkan mulai pelajaran awal sampai akhir itu hanya khusus dimiliki ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar yang selalu berbuat baik, al-muttaqin. Orang yang tidak selalu berbuat baik dan tidak muttaqin, berapapun pahalanya, gajinya banyak habis. Sekarang orang sedekah berapapun tapi pekerjaannya menyakitkan orang, provokasi, menghina teman, menggunjing. Berapapun pahalamu, gajimu habis untuk orang-orang yang disakiti. Makanya orang-orang yang selalu menyakiti orang, menghina orang lain, menyakiti orang lain, mengolok-olok orang lain, walaupun ibadahnya berlimpah-limpah, ini seperti halnya orang yang ngusung air dengan keranjang, walaupun wadahnya besar, brojol. Ibadahnya gak begitu banyak, tapi gak pernah menyakitin orang. Abror, selalu berbuat baik kepada orang, gak pernah salah, walaupun hanya wadahnya cibuk, ngajinya sholatnya fardu tok, tapi gak bolong, seutuh. Paham gak? Hah? Ini tadi. Jadi berapapun ibadahmu, tukang tahajudan, tukang sedekah berapa banyak pun, kalau tidak abror, tidak selalu berbuat baik, tapi bikin onar, menyakiti kepada orang lain, menggunjing kepada orang lain, edan-edanan, pahalamu semuanya akan ditransfer kepada orang yang telah kau perlakukan jelek, sehingga pahlamu yang besar bagaimanapun akan brojol, seperti orang yang punya wadah besar untuk ngusung air tapi rupanya keranjang, ya walaupun sudah dapat air banyak ya grojok-grojok. Kenapa?
bolongnya banyak, salahnya banyak. Tapi lumayan bahasa renjangnya. Kamu ibadahnya tidak begitu banyak, misalnya fardu dengan wajib saja. Berarti orang-orang yang mencari air itu hanya membawa cibuk itu saja. Satu cibuk, tapi tidak pernah salah, tidak ada lubangnya. Tidak pernah menghina temannya, meremehkan temannya, tidak pernah melakukan sesuatu yang sekedar untuk dipuji. Utuh, walaupun sedikit tapi utuh, bisa sampai kita mendapatkan air. Memang lebih baik banyak utuh, tapi daripada tidak sama sekali walaupun sedikit asal utuh. Maka prinsipnya orang alim bukan untuk memperbanyak ibadah, tapi jangan bersalah. Walaupun Anda tidak pernah sedekah dengan teman, gak masalah. Pokok yang penting tidak pernah nyakiti ibadah teman. Hal itu lebih baik daripada kamu banyak sedekahnya tapi selalu menghina. Paham? Jangan sekali-kali menghina. Kamu dengan teman sama. Di hadapan Allah tidak ada yang membedakan. Kalau urusan orang tuanya punya mobil mewah, rumah mewah, panjang rumahnya di dekat sawah, itu hanya urusan dunia saja. Di akhirat tidak dipandang itu. Al-abrar al-muttaqin. Muttaqin itu siapa? Jadi muttaqin adalah, Rasulullah mengatakan hadis bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Atiyah, diriwayatkan oleh Jabir an-Atiyah, kanjeng Nabi mengatakan, la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yata'amala ba'sabi hadarun mimma bi ba'sun. Seorang tidak akan pernah mendapat gelar muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan sertifikat muttaqin, tidak akan pernah dijuluki muttaqin atau derajat muttaqin sebelum mampu mengendalikan anggota-anggota yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus dalam bahaya. Apa anggota yang tidak membahayakan tapi bisa terjerumus dalam bahaya? Ini ku Imam Ghazali menyebutkan ada 5: penglihatan, pendengaran, ucapan, hati, perut. 5 ini tidak membahayakan, tapi pangkal bahaya lewat 5 ini. Maka berarti muttaqin di situ termasuk diantaranya menjaga jangan sampai 5 anggota ini bersalah. Jangan sampai anggota 5 ini bersalah. Ucapan itu masya Allah luar biasa. Kalau mendapat pahala besar, karena apa? Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah terjaga agamanya, sudah menjadi Islam dan jaminan surga. Tapi yang mengucapkan kalimat syahadat atau tidak percaya, Anda bari'un minallah, saya bebas ojo kawan persakan dengan Allah dan Rasulnya, sudah kafir. Hanya ucapan yang belangko sedikit itu saja. Itu bahayanya lesan, bahayanya ucapan. Masya Allah. Dan ini loh, barang kecil tidak bentuknya kecil, tapi ibadahnya luar biasa, namun maksiatnya juga luar biasa. Kalau kamu bisa menjaga ini berarti muttaqin. Kalau kamu muttaqin, maka janji tentang pada orang-orang yang mencari ilmu tadi akan kau sandang, akan kau dapatkan, akan kau peroleh. Walaupun
ngaji bagaimanapun tidak abdul takin seperti tadi itu hilang bocor entek pahalanya. Ya banyak pahalanya, tetap banyak, tapi bocor karena tidak mutakin. Jadi kan pahalanya pokoknya begitu terus marah lesannya nggak dijaga, akhirnya mengucapkan kalimat kufur hancur. Itu lupa, ini lesan saja, hanya lesan saja. Lesan saja ini. Iya, ini saja luar biasa. Kamu saya kawinkan anakku dengan mas kawin 5.000. Iya, sudah. Bisa mendapat istri, mendapat warisan, mendapat mertua, dari luar biasa. Hanya iya gitu saja. Tapi kalau bahaya juga gitu. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, banyak hartanya juga enak. Hanya istrimu kamu tolak, iya, udah hilang. Dan itu bahayanya lisan itu seperti itu. Barangnya kecil, gede kasih cilik, barangnya gede kasih yati, kamu itu jadi ya. Itu kadung membanting kepada kalian. Yo sekayang-kayangnya, nek ngangkat derajat yo kayang-kayang. Jadi mulane kudu mampu jaga niku mah. Niku sing tak lesan tok. Omane mripat. Apalagi telinga. Wong iso muni iya dan tidak ya karena telinga. Ini qasadu bihi wajhallahal karim, dan belajarnya itu jelas hanya dipengaruhi mendapatkan ridhonya Allah. Karena semua ibadah apapun kalau tidak tujuan untuk mendapat ridhonya Allah, no pahala. Tidak mendapatkan ridhonya Allah. Lah untuk mendapatkan ridhonya Allah bagaimana? Siapa yang mendapatkan ridhonya Allah? Syekh Abu Qasim Al-Bushairi ditanya oleh seorang santri, ya Syekhi, hal yadri abdun annallaha yurdi. Seorang hamba mengerti enggak kalau dia mendapat ridho dari Allah? Bisakah tahu kalau dia mendapat ridho dari Allah? Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Bushairi mengatakan, kaifa ya'lamu walidallaha khafiyun. Bagaimana orang itu tahu mendapatkan ridhonya Allah? Ridhonya Allah itu sangat. Lalu muridnya mengatakan, menurut saya bisa tahu. Gimana caranya? Kalau dia ridho kepada Allah, maka Allah ridho. Kalau tidak ridho kepada Allah, berarti tidak ridho. Karena Allah Ta'ala mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi kepada hambanya, kepada para mukminin, akhirnya mukminin ridho. Orang tidak akan pernah ridho tanpa diridhoi oleh Allah. Kalau ada orang tidak ridho kepada Allah, bukan karena dia tidak ridho, tapi Allah tidak ridho kepadanya. Kalau kamu tidak mau ibadah kepada Allah, bukan karena kamu malas, tapi karena Allah tidak menginginkan dengan kamu. Karena kamu tidak diinginkan oleh Allah. Nah, kemudian orang yang sudah mendapatkan ridho Allah itu bisa juga dipecat karena kesalahan. Makanya kadang-kadang sekarang ridho terus tiba-tiba terus berubah. Akhirnya ingin mendapatkan selainnya Allah, maka apa yang didapatkan selama berpuluh-puluh tahun hilang. Seperti halnya Bal'am bin Ba'awra. Bal'am Ba'awra itu yang ibadah, yang mukhlisin, ikhlas menjadi waliullah, sampai doanya saja gak pernah tertolak.
Tapi hanya gara-gara di akhir ayatnya dimintai doa oleh Bal'am agar supaya Nabi Musa dan tentaranya tidak bisa masuk ke tanah Kan'an dengan memberi hadiah. Akhirnya Bal'am bin Aura noleh dengan hadiah itu, condong dengan hadiah itu, dipegat oleh Allah Ta'ala. Loh, orang yang sudah mendapatkan ridho ini jangan sampai terus pede pasti nanti selamat, nggak bisa. Karena innamal a'mal bi khawatimiha, amal itu semuanya terserah di akhirnya. Orang yang dicintai bertahun-tahun kadang salah sedikit saja sudah dimarahi dan dipegat, banyak terjadi. Dengan Allah juga seperti itu. Makanya wali itu bisa dideder, jangan kemudian kalau sudah jadi wali pede masuk surga, apalagi yang ikut saya pasti masuk surga bersama saya karena saya makrifat. Makrifat ndak ada. Muga-muga. Makanya kalau ada ustaz melo aku tak jamin swarga, bohong. Niku wong bodoh. Wong dirinya saja tidak bisa menjamin, kok menjamin orang lain. Ya boleh surga kebon di belakang rumahnya ini ya bisa ya. Ya ini para aulia sing kekasih ini lho, karena kesalahan sedikit saja Bal'am itu sudah kekasihnya Allah, tapi gara-gara menoleh kepada harta yang ditawarkan oleh Kan'an, menoleh sedikit saja langsung Gusti Allah pas marah. Buang. Ini padha karo wis kekasih pirang-pirang tahun lah kok mara roh sing lanang nggodho wong cewek tangga. Wis ampun wis ora kate wis tinggal. Ini tak jelasno, ora perlu jelasan, wis ketok lha ngono wis. Ya niku terjadi, kaya niku terjadi. Al-ittisal qad yang paling infisal wal infisal al-ittisal ya paling infisal wal infisal qad yang paling ittisal. Al-ittisal qad yang paling infisal, pertemuan tentu akan ada perpisahan kadang tidak terjadi pertemuan. Jadi kita aja pede, walaupun jadi wong apik, jadi wong ridho, tapi jangan kalau sudah ridho itu mesti surga. No. Jangankan itu, kenabian pun bisa diambil oleh Allah. Kenabian itu belum tentu bisa diambil oleh Allah, walaupun belum pernah ada yang diambil, tapi bisa diambil. Makanya ketika Nabi Yahya alaihissalatu wassalam dia dicari oleh masyarakat akan dibunuh, dan kemudian ada pohon yang besar melindungi dia, membuka diri sehingga dia bisa masuk dalam pohon tersebut, dan lalu pohon menutup. Tidak ada manusia pun yang tahu kalau Nabi Yahya ada di sana. Tiba-tiba iblis memberitahu di sana Nabi Yahya. Kalau kamu ingin menangkap Nabi Yahya, di dalam pohon itu Nabi Yahya, kamu sansu. Wakil di sansu. Begitu di sansu akan mengenai Nabi Yahya berteriak. Malaikat datang, teriak satu kali lagi. Kamu akan saya hilangkan dari buku setambuk kenabian. Saya lepas, saya stepo dari setambuk kenabian. Ini Nabi itu bisa berubah, bisa diambil. Gak ada yang abadi selain Allah Ta'ala. Orang kafir bisa dibalik menjadi muslim, menjadi mukmin. Orang mukmin bisa dibalik menjadi kafir. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya yang dijamin al-amili al-abrar al-muttaqin, yang memang mencari ilmunya hanya untuk mendapatkan ridho Allah.
Wasulfanatai bi jannatin na'im, dan mendekatkan diri dengan mendapatkan surga na'im. Laman qasada bi akhiratan dunyawiyatan, bukan orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapat dunia. Orang-orang yang belajar ngaji, belajar sekolah, mondok sing dituju, sing digoleki tuju supaya mendapatkan keistimewaan urusan dunia, maka tidak akan mendapatkan janji-janji keistimewaan yang telah diberikan kepada orang alim. Apa urusan dunia? Dunia niku fama madha fakilmun fama baqiya fakhayalun. Kalau belum terjadi menjadi impian, kalau sudah terjadi seperti mimpi, itu namanya dunia. Segala sesuatu kalau sudah terjadi seperti mimpi, tidak ada bekasnya, tidak ada ujungnya. Kalau belum jadi impian, itu dunia. Kamu ingin mendapatkan mobil mewah, sebelumnya ngimpi, ya apa carane numpak mobil mewah, rasane piye? Impian. Setelah terjadi kayak ngimpi dibae padha ae. Antara ngimpi numpak karo beneran sama. Itu dunia. Bagaimana sih rasanya punya suami yang ganteng? Niku yo nek durung impian. Sampai siang malam tidak bisa tidur. Kapal api, kapal udara, kapal selam main pikiran. Bukan adik, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Hanya yang ada, ku ingat wajahmu, ku ingat senyummu, ku ingat dapurmu. Itu impian. Tapi kalau sudah dapat betul, seperti orang mimpi. Kadang hanya beberapa hari sudah bosan, mimpi ada bosan. Jajal kan delok kehidupane para artis-artis itu kurang apa? Kaya, cantik, penghasilannya banyak. Tapi rumah tangganya hanya seumur jagung, pindah. Kurang apa? Hanya satu kekurangannya. Kalau dunia tidak kurang, cantik tidak kurang, sahabat tidak kurang, tenar tidak kurang, hanya satu kekurangannya. Apa? Kurang ajar. Andaikannya ajarnya itu banyak, dan gitu. Jadi kita apa agrotan dunyawiyatan, termasuk ingin mendapatkan orang mendapat pangkat. Ternyata pangkat presiden itu pangkat yang paling tinggi. Tidak ada di atas presiden kecuali ketua. Kopiah. Ngono iki lho. Ya padha karo awakan kabeh. Golek mati ya gur nggawa kain telu. Mangane ya padha lek wareg ora usah tambah. Malah justru salah titik diseneni wong kan kathah. Kalau kamu misalnya aku belajar ingin menjadi presiden umpama dadi, padahal dadi niku musa Indonesia kok siji, niku gak iso lebih sampai 10 tahun. Belajar 30 tahun, perjuangnya habis miliaran, kampanye ke sana kemari, habis energi. Setelahnya jadi 5 tahun digoyang-goyang, andai kata polos hanya 5 tahun lagi. Rugi. Setelahnya itu harus mudik. Loh, apa gunanya? Kalau memang kau untuk mendapatkan untuk mendapatkan pangkat. Toh sekalipun presiden hidupnya itu ketergantungan dengan mangkok. Sama. Di presiden itu kalau tidak dikasih mangkok ya lemes, guling. Ketergantungan dengan mangkok. Sama dengan kamu ketergantungannya dengan piring, dengan mangkok. Nyara mangkok, ya piring. Allah.
lemes. Gak ada perbedaan antara masyarakat rakyat dengan presiden. Lu anggit mulai sing dokter ngono kae terus gak ketergantungan dengan mangkok. Lho, jajal mangkok purik 3 hari saja ora kenger. Lu butuh disegani. Nek gak disegani yo. Lu gak disegani yo gak kuat. Lho. Apa pangkat iku jenenge tok. Engko nek wis mati ora enek. Ya profesor doktor gak enek. Gak enek. Malah yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik, sekarang itu jangan buru pangkat, tapi kreatif yang perlu. Kemudian kesekilan punya kreativisasi dan mempunyai kesekilan yang tinggi, bakat yang kuat, kamu akan bisa sukses dunia akhirat, sehingga tidak menggantungkan dengan pangkat. Kenapa saya bilang ini rahasia? Tahun akan datang pangkat nggak begitu laku. Kenapa? Terlalu banyak yang berjasa, ataupun yang berijazah, terlalu banyak yang bertitel. Zaman biyen ini yang wis PGA atau SPG itu tingkatane SMA, jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri, jadi guru, sama tang letakkan ya ikhwani. Ora sampai S1. Saiki kok tinggal tengah SMK jadi kepala sekolah itu ora. Tukang sapu itu tuh. Lho niku lho. Mulai niku ketok. Padahal sampean golek S1 niku harus menempuh bertahun-tahun. Berapa? 12 tahun waktu harus dikorbankan sekolah. 12 tahun. Sampai kalau mencari ilmu untuk karena Allah, 12 tahun gak pasti memperhatikan tentang pangkat, hasil, tapi orang sama pangkat dan urusan mangan dan urusan segala-galanya cukupi karo Allah. Saya sekolah, saya tempuh 9 tahun, tapi juga gak dapat pangkat. Ya ora nek ketele, kayaknya apa-apa. Saya sekolah itu 9 tahun. Gak sampai 12 tahun. Nah yang tambahnya 12 tahun dia ngajak dengan teman-teman macam itu. Aslinya sekolahnya ditembus 9 tahun. Kalau dulu dengan MI-nya di rumah itu ya 6 tahun, berarti 15 tahun. Ya gak punya titel apa-apa, ya mangan. Kendaraan juga punya, anak juga banyak. Loh, akhirnya gak dipangkat, gak punya anak. Istri memang anak satu, memang nomor saya jadikan nomor 1. Biar istri saya selalu nomor 1, saya jadikan 1 saja. Kalau nanti istri saya 2, nanti kasihan yang 1 menjadi nomor 2. Ini kita istri saya harus istri yang nomor 1. Mungkin ini jangan sampai jadi pangkat gak apa-apa, tapi bukan tujuh. Kalau sampai tujuanmu menjadi pangkat, kenapa? Biar mendapatkan pekerjaan, ilmu akan menjadi beban. Nah, untuk kerjaan andalkan kebakatanmu,
Banyak orang-orang yang kecilik setelahnya pangkat tidak menggunakan pangkatnya, malah justru kesekilannya yang berlaku. Dah dagang kok apa tuh golek rosokan dan seterusnya. Loh, anggapmu golek rosokan jangan ditertawakan. Ini orang yang mulia karena bisa merubah barang-barang yang jelek menjadi hal yang baik. Daur ulang. Luar biasa, modal kecil hasil besar. Dan kalau pengusaha tidak perlu cari, cukup menyediakan tempat dan alat, cukup otaknya saja. Loh, ikut kesekilan. Au maling atau bondo. Bondo itu kemarin kamu sudah diberitahu, harta dengan ilmu, kalau ilmu menjagamu, kalau kamu menjaga harta. Orang semakin banyak hartanya, andai kalau dia tidak punya kepercayaan kepada orang lain, bingung, susah. Orang banyak hartanya dengan orang lain tidak punya iman, tidak punya kekuatan, kepercayaan. Tersiksa. Duwe mobil loro ngono ae, ora percaya karo ndudul, ora percaya karo karyawani, ora yo mobilku digawe apa, kok dikonan dia bingung terus. Nang sawah ana 2 hektar ana 3 gen, lalu mengko nek kono gak tak tunggu, wong-wong nek kerja piye paling banyak. Akhirnya di sana, terus di sana juga gitu, terus susah terus nanti mati nang jalan. Lho ini wong sugih. Makanya sugih harta niku gak penak. Tambah susah. Kalau tidak punya harta malah nganggur seperti saya. Pengangguran, orang nang sawah ya ora digoleki wong gorane sawah iki. Ya ora perlu gaji orang luku. Ora perlu gaji para karyawan, mergo apa? Gak punya karyawan. Lho niki lho penak. Niku saya kadang-kadang melihat orang yang kaya kayak ngoten niku sik tangi jam 3 masak. Sampeyan kok semasane. Kamu ngirim ngomongkan iki. Masyaallah. Tibake sampean duwe bondo wakil malah disusoro ngirim-ngirim ngono kae lho. Lah penak aku malah dikirim. Au mukasaratin fil atba, atau mencari biar dapat pengikutnya, alias banyak santrinya. Napa kowe ngaji, napa kowe golek ilmu, biar besok banyak santrinya, sehingga bisa banyak pembantunya. Minta sumbangan, banyak yang nyumbang. Kalau santrinya tidak sama bakhil. Sampai nungguake medit kabeh malah mumet. Bil adba wa talamid. Jadi semuanya niki wong duwe santri karo ora duwe santri niku. Wong santrine akeh niku lek durung ya ngeten. Wah, lek santrine akeh di pondok ngene. Lek wis duwe temenanan kaya ngipi, padha ae malah tambah mumet. Pemane santrine ngentit diparani karo polisi mumet. Lho, parani karo wong desa karo mumet, gak ada santri ya ya aja. Tapi kalau tujuannya lillahi kalimatillah golek ridhone pangeran, bagaimana wong bodoh-bodoh niki, wong sing nakal-nakal bisa menjadi benek. Ketika dia sudah benek akan mendapat pahala terus berlangsung.
Yang gak pernah wudhu akhirnya sudah diwudhu. Satu hari itu wudhu 5 kali. Yang diajarkan orang 100. Kita seperti halnya satu hari wudhu 500 kali. Kalau nanti sampai orang 1000 berarti satu hari wudhu 5000 kali. Nah, kalau wudhu 50 hari, karena berarti kalau satu hari wudhu 5000 kali, 10 hari 50.000. Ini kamu dengan belajar dengan sholat 60 tahun sih menang ngajari wudhu dok. Nah, diamalkan kita dapat pahala 10 hari sudah dapat 50.000. Sementara wong sholat 60 tahun goroleh 60, usianya habis. Kenapa? Karena tidak mengajar kepada orang lain. Atau mengajar tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya minta gaji. Makanya tidak usah kemudian mengajar itu mengharapkan gaji, tidak usah. Urusan gaji biar diurusi kepala sekolah, sama nggak usah melok ngurus. Nah, kepala sekolah bagaimana? Biar kepala sekolah mikir nih golek duit di aman, nggak usah melok-melok, nggak usah melok sebagai sebenarnya kita tujuannya mengajarkan yang nanti akan mendapatkan, kalau bisa menyampaikan ilmu akan mendapatkan pahala yang besar. Itu saja cukup. Nah, gajinya biar urusan kepala sekolah nampak ngurusi gaji barang ini. Ada. Wong gaji, wong rezeki berapa saja tidak cukup, tapi sedikit pun akan tidak berkurang kalau memang kita menganggap tidak berkurang. Setiap kali pemasukan banyak, maka pengeluaran akan banyak. Gak percaya, lihat orang yang punya hutang banyak, itu orang yang penghasilannya banyak. Orang yang penghasilannya banyak, hutangnya banyak. Tapi cari orang melarat-melarat, gak punya hutang. Paling punya hutang 1.000 ini berdek kayak satu. Kerawani hutang akeh gak ada penghasilan, Mbak. Sing utangane miliaran iku wong sugih-sugih. Mulane gak usah ngajarkan kalau pengen oleh gaji banyak orang. Saya gak percaya, saya itu tahu persis semacam itu. Loh, kenapa kok tahu persis? Karena sering banyak keluh kesah, dicurhatin, tidak pernah datang ke rumah, tidak pernah kenal, datang curhat. Bagaimana solusinya Kiai? Solusinya apa? Ini saya punya hutang di bank, rumah saya akan disita kalau tidak melunasi minggu-minggu ini. Berapa hutangnya? Hanya tinggal 250 Kiai. 250 apa juta? Jadi sering semacam itu. Ya Allah, kok iso diutang sakmono iku piye? Lho karena penghasilannya banyak. Tapi kadang nanti 5 hari aku seminggu terus datang, alhamdulillah dapat solusi Kiai untuk rokok sapres. Yang pertama enggak si kontrak, udah mana asli gak wani ngekei rokok dhisik gitu. Lu mau tadi ngadakan. Ya Allah. Ini sering semacam itu karena itu saya tahu, masya Allah tiba-tiba rumah gedung magrung tanduran di lombok terong sinyolong udah potong. Tiba-tiba wonge yo banyak utang bodong. Nah, terus saya lihat orang melarat-melarat gak pernah sampai punya hutang segitu, gak pernah. Paling-paling datang kelamatun hilang nopo helm bulo hilang terus sampai gula helm hilang koper ini. Aku kadang mumet kan. Loh ini. Bis. Foto
Jadi jangan sekali-kali minta santrinya banyak. Sudahlah, walaupun santrinya bukan banyak, mentok, PT dan seterusnya, tidak masalah. Dulu itu Mbah Manap, pendiri Lirboyo, itu punya angsa yang banyak. Punya angsa ini. Niku gadane Mbah Yakub. Mbah Yakub niku adik iparnya. Niku banyak. Nah, terus pas di situ ada Belanda sowan tanya, "Kiai santrinya banyak ya?" "Hah, niku banyaki Mbah Yakub." Ini enggak, aku banyak Mbah Yakub jelas kadang kula. Loh, karena bicaranya semacam itu saja. Tapi masya Allah santrinya luar biasa itu yang barokah itu. Waman tolapal ilma liyujari bihil ulama. Siapa yang mencari ilmu hanya untuk menjatuhkan ulama, au yumari bihil fuqaha, atau melawan orang-orang alim fikih, au yusrifa bi wujuhan nas, atau untuk menarik simpati manusia biar banyak orang menghadap, biar banyak orang yang tunduk. Adkhalahullahu finnar, gak jadi dapat janji yang di atas, tapi malah justru akan dimasukkan neraka. Dan orang yang semacam itu belum tentu terlaksana. Nah, sudah cita-citanya kandas, pahala tidak dapat. Dan orang yang untuk ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak untuk pangkat, tidak untuk harta, tidak punya santri, kadang-kadang malah justru dikasih oleh Allah Ta'ala pangkat. Sebagaimana Nabi Sulaiman dikasih pilihan untuk mendapat ilmu, pangkat atau harta, dia milih ilmu. Ternyata setelah punya ilmu, pangkat kado, harta kado, ilmu. Ya kadang-kadang kalau orang itu mencari istri, mencari apa kok dengan ilmu, itu malah gak dapat. Itu biar ini enak wong jenenge Saidul Ayam, celukane Saidul Ayam. Saidul Ayam itu jadi pimpinan PT, tuan PT. Dia itu seorang Jawa, penggaweannya seorang aku Arab kan, pekerjaannya itu jual ayam. Setiap hari itu jual ayam ngobrol. Karena setiap kali jual ayam, setelah dia lewat di rumahnya Kiai, di depannya rumahnya Kiai Kodi. Nah, Kodi itu kalau dulu Kiai, seperti Pak Mudin kalau dulu Kiai. Kalau sekarang Kiai tak mau jadi Mudin. Nah kemudian di depannya rumahnya Kiai itu ada wanita yang cantik yang setiap hari nyapu. Akhirnya orang bakul ayam tersebut lama-lama jatuh cinta, gak kuat ngempet. Jadi terbayang-bayang di mata terus mulai. Aku ingat wajahmu, ku ingat senyummu, ku ingat tanganmu, terus mulai. Akhirnya karena gak kuat ngempet, sebab orang yang cinta itu sudah buta, cinta itu hilangan akal, memberanikan diri untuk melamar kepada seorang kodi, walaupun dia tidak punya ilmu tapi merasa punya harta, pede. Nah kok tidak ngelamar putrane kodi jadi kodi. Nah anak kula niku hafal Quran, akan saya kawinkan hanya dengan orang yang hafal Quran. Saya tak bolehkan kalau sampai hafal Quran. Akhirnya banting setir dari nang pondok demi Nyai, aku rela untuk menghafalkan Quran. Wis ngapal Quran dan mari gak sampai setahun 12 hanya karena ingin putrinya Kodi sing cantik. Setelahnya kapal datang pada Kodi, sudah saya siap dites Kiai, saya sudah hafal Quran.
Sudahkah saya bisa mendapatkan putri kodi? Maaf, anak saya itu tidak hanya hafal Quran, tapi dalil ahkamnya, hadisnya, tafsirnya itu hafal. Kasihan anak saya itu nanti kalau suaminya nggak seperti itu, nggak sama dengan saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya itu tafsir hafal, ayatul ahkam dan hadisul ahkamnya hafal. Bisa kalau kamu sudah mendapatkan itu. Akhirnya kuliah harus hafal hadis-hadis ahkam, tafsir-tafsir dihafalkan. Setelahnya hafal, wah, yang menawarin banyak sudah, yang ingin melamar banyak. Akhirnya dipanggil tadi, bagaimana jadi dapatan saya? Enggak, masih banyak yang paus dan ternyata. Kenapa? Sudah dapat ilmu. Ketika sudah mendapat ilmu, nyempang nyandung, wanita manapun gampang. Mulane dawe Ibnu Malik geniku orang yang hafal alfiah nih kok aqsa minal kafiyatul khalasan apa niku jenenge akan bisa mendapatkan bibatin wafirah liwala fidarjatil akhir, mendapatkan semua pemparing apapun dengan mudah. Maka sidun nabi biaratu qoribul aqsa bilafdin munjasi. Barang-barang yang jauh akan dekat hanya lafaz yang sederhana. Istri yang seakan-akan mustahil didapatkan akan mudah karena dengan hafal alfiyah. Lah nih, wa in turid imra'atan jamilah fasadwa tafadhu alfiyah. Nek kowe kepengin istri yang cantik hafalno alfiyah pinter maca kitab wis nang omahe diparani. Lho nggih. Saya mikir umpama saya enggak